Halo teman-teman semua, welcome back to MLH Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Baik teman-teman semua, sesuai judul dan juga thumbnail, dimana di situ saya menjelaskan ngasih bocoran gitu ya. Kenapa harus pinjam KUR di Bank BRI apabila ternyata di Bank BTN itu lebih mudah dan juga mudah cair gitu. Sebelum kita bahas itu, tidak lupa saya mengingatkan ke teman-teman semua agar selalu support channel ini dengan cara yang sangat mudah, simpel dan gratis, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya. Kenapa dinyalakan loncengnya? Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari MLH Channel. Baik teman-teman, jadi ini adalah video pertama saya setelah Lebaran gitu ya. Jadi saya mengucapkan selamat Lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin apabila saya memiliki kesalahan atau mungkin ada ucapan dalam video-video saya yang kurang berkenan buat teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, kita masuk ke topik bahasan kita kali ini. Jadi kenapa di Bank BTN itu lebih mudah dan pencairannya lebih cepat gitu ya, itu nanti akan saya jelaskan secara detailnya. Tapi sebelum kita menjelaskan kenapa lebih mudah di Bank BTN, alangkah baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu untuk persyaratan ataupun besaran yang bisa diajukan di Bank BTN. Jadi ini saya sudah membuka website dari Bank BTN gitu ya. Kita baca terlebih dahulu. KUR atau kredit usaha rakyat, kredit modal kerja dan atau investasi yang diberikan oleh Bank BTN kepada bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Nah, jadi di sini dijelaskan gitu ya, ada agunan tambahan belum cukup. Maksudnya apa? Pada saat teman-teman mengajukan KUR itu memang sebetulnya tidak perlu melampirkan atau memberikan agunan berupa sertifikat tanah, rumah, atau kendaraan bermotor seperti itu. Karena apa? Usaha teman-teman itu sudah dianggap sebagai jaminannya. Dan apabila teman-teman melampirkan atau memberikan sertifikat atau surat-surat berharga, itu dianggap sebagai agunan tambahan. Nah, di sini apabila memang teman-teman itu memiliki usaha UMKM dan belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup, itu bisa mengajukan kredit usaha rakyat. Pembiayaan dari kredit usaha rakyat di Bank BTN ini itu bisa sampai 500 juta rupiah dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Persyaratan kredit yang ringan. Kemudian kebutuhan untuk mengembangkan usaha, suku bunga ringan, kita tahu suku bunga dari KUR itu 6%. Kemudian proses kredit cepat dan mudah. Untuk informasi produk kredit usaha rakyat, suku bunganya ya ini teman-teman. Jadi biaya provisinya itu 0%. Kemudian untuk suku bunga 6% efektif per tahun. Jadi buat teman-teman yang awal atau yang baru meminjam KUR itu bunganya 6% dan akan dihitung penambahan 1% ketika teman-teman mengajukan kedua kali, sehingga bunganya akan menjadi 7% dan begitu seterusnya. Kemudian untuk fitur dan biayanya, jadi nama produknya ini kita ketahui KUR atau kredit usaha rakyat, jenis produknya itu adalah kredit produktif. Mata uangnya adalah rupiah, plafon kredit hingga 500 juta rupiah, jangka waktu sesuai ketentuan produk. Tapi untuk KUR ini memang maksimal 5 tahun, tergantung nanti teman-teman ngambil yang modal atau yang investasi.
Kemudian untuk biaya administrasi ini adalah 0,25% atau minimal Rp250.000, tergantung dari besaran plafon yang diambil oleh teman-teman semua. Kemudian untuk biaya biaya provisinya itu Rp0. Untuk syarat dan ketentuan, tidak sedang menikmati kredit produktif dan kredit program di luar KUR di bank atau bank lain. Kemudian tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet atau bermasalah. Nah, ini buat teman-teman khususnya yang yang sering pinjol gitu ya. Kalau semua pinjolnya ini lancar gitu, maka catatan kolektabilitas teman-teman di Slik OJK itu aman-aman aja, jadi tetap bisa mengajukan KUR. Tapi kalau teman-teman pernah gagal bayar atau macet di pinjol, dan ini pinjolnya legal gitu, maka kolektabilitas teman-teman di Slik OJK akan tercatat sebagai nasabah atau debitur macet yang bermasalah. Tapi jangan khawatir, untuk pemutihan dari nasabah yang tercatat sebagai debitur macet atau bermasalah ini, setahu saya itu bisa pemutihan 2-5 tahun teman-teman. Jadi apabila 2-5 tahun, maka nanti nama teman-teman itu akan bersih kembali. Kemudian dapat sedang menikmati kredit berupa kredit kepemilikan rumah, kemudian kredit kendaraan bermotor atau leasing, dan KUR pada penyalur yang sama, kartu kredit dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar. Jadi maksudnya ini adalah teman-teman bisa mengajukan KUR walaupun sedang memiliki pinjaman, tapi pinjamannya harus bersifat konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit. Kemudian diwajibkan untuk melakukan pengecekan calon debitur melalui sistem layanan informasi keuangan atau biasanya disebutnya adalah SLIK. Nah, ini yang maksudnya itu BI checking ya. Jadi sekarang untuk penamaannya sudah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK atau SLIK OJK. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian untuk pengajuan KUR kecil atau yang nominalnya di atas 100 juta itu harus memiliki NPWP. Di saat pengajuan di bawah 100 juta itu bisa tanpa NPWP. Calon debitur memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP elektronik atau eKTP. Kemudian telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun. Jadi ini sebetulnya 6 bulan pun bisa teman-teman. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 bulan atau 1 tahun. Untuk kelengkapan dokumen seperti biasanya yaitu KTP, KK atau surat nikah atau surat cerai gitu ya. Kemudian akta pendirian perusahaan atau bisa disebut itu surat izin usaha gitu ya. Kemudian surat keterangan penghasilan yang diserahkan kelurahan setempat, NPWP, perizinan usaha, legalitas tempat usaha, kopi rekening koran atau tabungan, kemudian legalitas agunan. Legalitas agunan ini maksudnya agunan tambahan tadi seperti sertifikat dan lain-lain. Ini untuk KUR kecil atau yang pinjam di atas 100 juta rupiah. Cara mendaftarnya, teman-teman tinggal datang langsung ke kantor cabang Bank BTN terdekat. Kemudian menyerahkan berkas. Setelah berkas diterima, maka akan diproses verifikasi oleh PIC di Bank BTN. Setelah lolos proses verifikasi dan disetujui, maka pemohon akan melakukan akad kredit. Kemudian setelah itu pencairan kredit dapat dilakukan. Oke ya, jadi ini tadi terkait ya penjelasan secara umum lah ya untuk mengajukan KUR di Bank BTN. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa teman-teman lebih banyak yang meminjam di Bank BRI, tapi ternyata di kolom komentar itu banyak sekali yang ditolak atau tidak diproses lanjut atau juga pencairannya lama. Karena kita tahu Bank BRI itu kan kuotanya sangat besar teman-teman, sekitar 270 triliun, dan otomatis mayoritas penduduk di Indonesia ini yang memang sebagai pelaku usaha UMKM yang mengajukan KUR itu akan ke Bank BRI semua gitu ya, mayoritas ini ya. Nah, secara logika
maka akan terjadi penumpukan sistem di situ. Sedangkan untuk bank yang ditunjuk oleh pemerintah itu sebetulnya bukan hanya Bank BRI saja, melainkan ada Bank BTN ini. Nah, di Bank BTN kita tahu Bank BTN ini juga ditunjuk sebagai pemerintah untuk menyalurkan KUR, yang mana di kolom komentar itu saya jarang sekali menemui teman-teman yang menanyakan terkait Bank BTN. Nah, dari sini saya kemudian menyimpulkan untuk pengajuan KUR di Bank BTN ini masih sangat sedikit, teman-teman. Nah, ini adalah peluang teman-teman yang merasa pengajuan di Bank BRI-nya terlalu lama atau tidak dicairkan atau mungkin tidak lolos verifikasi gitu ya, bisa mencoba ke Bank BTN terdekat, teman-teman. Apalagi sekarang sudah mulai masuk untuk kerja gitu ya, mungkin teman-teman bisa saja ini nanti langsung menuju Bank BTN terdekat teman-teman semua. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semuanya. Saya doakan pengajuan KUR dari teman-teman semua bisa segera diproses dan di ACC, selanjutnya bisa langsung pencairan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.